untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, berbicaralah atas setiap kami, karena kami butuh firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan wawasan tentang kemarahan.
Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Mazmur pasal 23 sampai pasal 30. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yakobus 4 ayat 1, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Setiap orang pasti pernah merasa marah. Marah karena diperlakukan tidak adil, disakiti, atau karena hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Kemarahan bukan sekedar emosi sesaat. Seringkali kemarahan muncul dari kedalaman hati yang ingin menguasai, mengendalikan, dan memaksakan kehendak. Dalam Yakobus 4, kita melihat bahwa akar dari pertengkaran dan konflik bukanlah orang lain semata, tetapi hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Kita marah ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah ekspresi dari keangkuhan hati yang menuntut kendali atas segala sesuatu. Yakobus tidak berbicara kepada orang tidak percaya, melainkan kepada jemaat. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang percaya pun tidak luput dari godaan untuk bertindak sebagai tanda kutip yaitu Tuhan kecil dalam hidupnya sendiri, yang mengklaim hak, kehendak, dan keinginan seolah-olah dunia harus tunduk pada kehendaknya. Ketika kemarahan muncul dari tempat seperti ini, itu adalah tanda bahwa kesombongan sedang menguasai hati. Kemarahan yang salah adalah bentuk pemberontakan halus terhadap Allah. Kita bertindak seolah kita lebih tahu, lebih benar, lebih layak daripada orang lain, bahkan dari Allah sendiri. Inilah yang membuat kemarahan menjadi sangat berbahaya. Bukan hanya melukai semata, tetapi juga merusak hubungan kita dengan Allah. Contohnya, kita mungkin marah karena merasa tidak dihargai, tetapi di balik itu ada keinginan untuk dihormati. Kita mungkin marah karena tidak mendapatkan posisi yang kita inginkan. Di baliknya, ada dorongan akan kuasa dan pengakuan. Dengan kata lain, kemarahan kita lahir dari keinginan egois yang bersumber dari kesombongan. Yakobus menyebut ini sebagai persahabatan dengan dunia yang memusuhi Allah dalam ayat yang keempat. Karena itu, dunia mengajarkan untuk mengejar kepuasan sendiri di atas segala sesuatu. Yakobus kemudian mengarahkan solusi yang tajam dan indah. Tunduklah kepada Allah, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Dalam ayat yang ke-7 dan ke-10. Satu-satunya jalan keluar dari kemarahan yang disebabkan oleh kesombongan adalah kerendahan hati. Ketika kita menyerahkan kendali kepada Allah, kita berhenti merasa harus menang, harus benar, atau harus memaksakan kehendak. Kita belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan berdaulat dan adil, bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Proses ini memang tidak mudah. Ayat 9 bahkan memerintahkan kita untuk berkabung dan menangis. Mengapa? Karena kita harus melihat dosa dalam hati kita dengan serius. Kita harus mengakui bahwa kemarahan kita bukan sekedar masalah temperamen, tetapi masalah hati yang tidak tunduk pada Allah. Namun janji Tuhan jelas, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Dalam ayat yang ke-10. Ketika kita menyerahkan hak kita untuk marah kepada Allah dan memilih jalan kerendahan hati, Tuhan sendiri yang akan memulihkan dan meninggikan kita pada waktunya. Renungan ini mengundang kita untuk memeriksa ulang bagaimana kita memandang kemarahan. Apakah kita cepat tersulut ketika merasa direndahkan? Apakah kita marah karena tidak mendapatkan kehormatan, pengaruh, atau kenyamanan yang kita rasa pantas kita miliki? Jika iya, mungkin kita telah menjadikan diri kita sebagai pusat. Inilah saatnya untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan hancur. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk meneladani Kristus.
Dia yang meskipun layak dan dihormati, justru merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Ia tidak membalas saat dihina, tidak marah saat dilukai, karena ia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah yang menghakimi dengan adil dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Kita hanya dapat meneladani Kristus ketika hati kita tunduk penuh di hadapan Bapa dan menyerahkan setiap emosi, termasuk amarah, ke dalam kendalinya. Refleksi kita pada hari ini, kemarahan bukan sekedar masalah emosional, itu adalah masalah rohani. Yakobus 4 ayat 1-10 menolong kita untuk melihat bahwa kemarahan yang berdosa seringkali bersumber dari keinginan egois dan kesombongan kita sendiri. Kita marah karena ingin berkuasa, ingin diperlakukan seperti Allah, tetapi Injil memanggil kita untuk menyerahkan kuasa itu, tunduk kepada Tuhan, dan merendahkan diri di hadapannya. Di sanalah kita akan menemukan damai, kasih karunia, dan kekuatan untuk hidup dalam kasih, bukan dalam kemarahan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Ampuni kami jika kemarahan kami lahir dari kesombongan dan keinginan untuk menguasai. Ajar kami untuk tunduk dan daripada kehendak-Mu ya Bapa, dan merendahkan hati di hadapan-Mu. Biarlah kasih dan damai dari-Mu menguasai pikiran kami lebih daripada dorongan untuk mengontrol emosi dan kemarahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.